Karena Nabi sempat memberikan putusan bahwa orang-orang yang berzikir itu lebih awal menikmati surga, berjalan sampai ke dalam surga. Berkatalah ulama tentang maksud daripada orang yang berzikir tadi. Apa saja zikir yang kita kada kawal lepas. Sehingga dari hadis ini kita putuskan kesimpulannya. Zikir terbagi 3. Pertama, zikir lafzi. Zikir lafzi itu zikir untuk kita berpendapat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lafzi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa bi niyatil qabul ila hadratir rasul min kulli su'in wa ma'mul. An Allah ta'ala al-karim yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Bismillahil Qur'an wa bismillin nabi wa ahlin nabi wa bismillah suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد ولد الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال مؤلف رحمه الله تعالى. Lanjutan kajian kita di dalam kitab Al-Adhkar. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها والمشهور الذي قاله الجمهور بتشديد. وأعلم أن هذه الآيات الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب. وقد اختلف في ذلك فقال الإمام أبو الحسن الواحدي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه المراد بالمفردون يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غاد أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال المجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقائدا ومتجئا. قال عطاء
ini tabi'in. Wa qala Atha ibn Abi Rabah, man shalla salawatil khamsa bihuquqiha fahuwa dakhilun fi qawlihi ta'ala wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat. Di pertemuan yang lalu ada surah Al-Ahzab ayat 35 yang menyatakan innal muslimina wal muslimat sampai ayatnya wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat, dipasangkan oleh Allah dari setiap sisi, laki-laki dan perempuan. Kata Allah, orang yang beriman, orang yang muslim laki-laki dan orang yang muslim perempuan. Sampai ayat itu berbunyi, dan orang yang berzikir kepada Allah yang banyak. Yang dimaksud adalah orang-orang yang berzikir laki-laki, wadzakirat, dan perempuan yang berzikir kepada Allah. Dua yang diberikan oleh Allah. A'addallahu lahum, jadi keutamaan zikir nih kan, diberikan oleh Allah, dipersediakan oleh mereka, dipersediakan untuk mereka maghfiratan, satu keampunan, yang kedua wa ajran 'azima, yaitu pahala yang sangat besar. Ayat ini turun dalam asbabun nuzulnya cerita Ummu Salamah ketika Rasul ditanya tentang keutamaan amal untuk perempuan, karena tingkat amal bagi perempuan ini berbeda-beda. Maknanya mereka ada yang disebut dengan al-man'u, tertegah karena faktor haidnya. Lalu mereka tidak setara amalnya dengan laki-laki. Pertanyaan itu dilontarkan oleh Ummu Salamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun ayat ini. Jadi kesamaan pahala yang didapat perempuan begitu pula laki-laki, sama. Jadi kata kuncinya adalah ayat yang terakhirnya wadzakirinallaha katsira. Perempuan itu akan mendapatkan kesamaan pahala kalau tingkat zikirnya seimbang. Karena setelah kajian ini Imam Nawawi menyanding penjelasannya dengan masalah zikir itu dalam kondisi bersih dan bagaimana kalau dalam kondisi haid. Nanti ini kita kaji setelahnya. Jadi pahala yang sama didapatkan oleh perempuan. Kendati banyak hadis bicara terhadap kewajiban perempuan yang akhirnya memudahkan mereka untuk melanggarnya, sehingga muncullah hadis di dalam cerita Isra dan Mi'raj bahwa aku melihat penduduk neraka itu lebih banyak diisi oleh perempuan, dan itu perlu dipikirkan. Nah, hadisnya ini cerita baik. Dalam riwayat Imam Muslim diceritakan, kami dapat hadis ini riwayatnya Imam Muslim dari sanadnya. Imam Muslim punya guru bernama Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb mendapatkan hadis daripada Jarir bin Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid mendapatkan hadis dari A'mas. A'mas mendapatkan hadis daripada Abu Salih As-Samman. Abu Salih adalah murid daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Hurairah itu meninggal tahun 57 Hijriah, tidak kurang daripada 350 sahabat tabi'in menjadi muridnya, termasuk Atha bin Abi Rabah, kemudian Abu Salih As-Samman tabi'in. Abu Salih As-Samman itu meninggal tahun 101 Hijriah. Lalu dari sini ini cerita sabaqal kana Rasulullah yasiru fi tariqi Makkah. Suatu ketika Rasulullah berjalan menuju jalan bahasa kitanya itu apa ya? Sambil menelusuri jalan menuju kota Mekah. Posisi di Madinah ini. Tapi Sidin berjalan menuju kota Mekah. Bahasa kitanya andai kata kita hendak ke hulu sungai, mungkin dia berjalan menuju ke gambut sana. Jadi keseharian Rasulullah itu ada konsep-konsep yaitu berkomunikasi dengan sekitar. Nabi memprogramkan dirinya setelah sholat asar itu banyak hadis bicara terhadap silaturahim. Dalam hadis juga ada komponen-komponen kumpulan. Nabi itu seringkali duduk di depan masjid untuk berinteraksi atau berkisah-kisahan dengan sahabat.
Sampai dalam cerita bahwa Nabi itu saking banyaknya cerita-cerita itu, di antara cara Nabi mengajar adalah melalui kisah, berkisahan di antara sahabat. Itu cara merasuknya. Kalau ceramah kayak kita ini kan formal. Ini formal orang ini. Kajiannya sekalipun majelis zikir, tapi ini formal. Tapi ada orangnya langsung yang coba duduk di pos kamling atau di pos malam-malam kisah, asal jangan berkisah ilmu seluruh aja lah. Nah, itu biasanya cepat sekali masuk. 4 bedung dulu aja, bedungnya 4 jam, kisahnya setengah jam. Nah, ketika Rasulullah berjalan-jalan menuju kota Mekah, ada satu wilayah, Wamarra ala jabalin yuqalahu Jamdan. Itu hadisnya yang di dalamnya lah, belum menyempurnakan saja. Lalu ketika itu melintas dari sebuah gunung dengan gunung yang bernama Jamdan. Jamdan itu daerah Aspan. Jadi kalau jalan yang kita lintasi dari Jeddah atau dari Mekah menuju Madinah, sekarang ini jalan baru katanya. Itu jauh daripada Laut Merah. Kalau Asfan ini adalah jalan lama. Jadi kalau dari Jeddah atau dari Mekah menuju Madinah itu jalan, dia ada 2 jalur kalau yang buka di Google Map itu. Jadi jalur sebelah kiri yang mendekati dengan pesisir Laut Merah. Nah di situ ada satu wilayah Usfan kurang lebih 150 km lagi Abwa, di mana ibunda Nabi dimakamkan di situ. Jadi Nabi berjalan menuju ke sana. Abwa itu di Madinah, perbatasan bukan di Madinah, perbatasan jalan antara Mekah menuju Madinah itu Abwa. Umur 6 tahun Nabi diajak oleh ibunya, Sayyidatul Aminah radhiyallahu taala anha. Belum sebut radhiyallahu taala anha karena yang kami pelajari bahwa beliau mata alamillah, beliau meninggal dalam kondisi mengakui keimanan kepada Allah. Di dalam tulisannya Al-Imam At-Tirmidzi kitab Syama'il, manakala Nabi itu lahir lalu diangkat oleh Sayyidah Aminah, apa yang dibacakan Aminah waktu itu? Setelah cerita yang panjang di dalam itu, Ummu Syafa bercerita, Aminah mengatakan dengan ucapan u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid. Itu kalimat tauhid. Kulindungi anak ini, u'iduhu, aku meminta perlindungan kepada engkau, kupintakan perlindungan kepada engkau ya Allah, bil wahid, yang maha esa. Siapa itu? Jalla wa'ala. Itu menunjukkan bahwa Aminah bukan orang yang mensyarikatkan Allah. Itu dalil jelas itu. Nah, Nabi ada yang mengatakan dengan hadis, ista'adzantu li rabbi, aku minta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun di makam ibuku, dan ista'adzantu, aku minta datang untuk berziarah ke makam ibuku dan Allah mengizinkan kepadaku untuk berziarah. Manakala aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk ibuku dan dia tidak mengizinkan, itu bukan mengindikasikan bahwa Allah tidak mengampuni dan mengatakan bahwa Aminah musyrik. Tidak ada redaksi di situ. Karena indikatornya adalah pemahamannya kita lihat apa yang terjadi, apakah Aminah merestui dan setuju dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh para ahli jahiliyah. Mereka ya'budun al-asnam, menyembah patung, kadang-kadang pernah dilakukan Aminah. Makanya di dalam Maulid Al-Azzab itu diceritakan, barang siapa qala min ghairi sabilina, barang siapa yang mengatakan bahwa abah dan mamanya Nabi itu dikatakan musyrik, maka mereka tersesat dari jalan. Yang kami yakini bahwa Aminah mati dalam millah Hanifah. Nah, ketika Sayyidah Aminah, ini cerita gunung Jamdan katanya. Karena gunungnya Jamdan, jaka nama gunungnya Gunung Ronggeng, kamu ada menjelaskan. Jadi mata mural yang katanya. Lalu Aminah membawa Nabi ke Madinah untuk berkunjung. Ayah meninggal di sana. Banyak versi di mana makam abahnya Nabi itu,
Ada judul kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jibril, judulnya Atlasun Nabawi. Atlas Nabawi itu meletakkan di mana titik-titik ketika Rasul berbicara tentang tempat. Jadi makam Abah Nabi itu di sekitar Masjid Nabawi, di sekitar Masjid Nabawi, tetapi tidak dipelihara oleh para orang-orang yang memiliki kebijakan di sana karena dianggap musyrik kalau jadi tanah. Yang tahu di Mina itu ada masjid, namanya masjid dekat pelontaran, namanya Masjid Khif. Di dalamnya tidak kurang daripada 70 para nabi dan rasul dimakamkan di situ. Makam Nabi Ismail di mana? Di dalam Tarikh Al-Baghdadi disebut di dalam sekitar Hijr Ismail. Ini yang karena tahunnya meninggal dunia lama, sehingga banyak versi di dalam memahaminya. Nah, singkat cerita, Nabi diajak 6 tahun sambil bersilaturahmi. Itu namanya apa? Kalau bahasa kitanya ya bercukur tadi. Kuitan membawa anak mengetahui, nah ini keluarga mama, ini keluarga, dikasih tahu oleh Ibunda Aminah. Pulang daripada itu meninggal di Abwa. Nabi dipelihara, akhirnya dibawa oleh Ummu Aiman yang membantu Aminah selama itu untuk melakukan aktivitasnya. Namanya Ummu Aiman. Makanya kalau yang bicara terhadap hadis mencium seseorang itu dengan tangan yang mulia, Ummu Aiman itu ketika bertemu dengan Rasul, tangannya Ummu Aiman itu pernah dicium oleh Nabi. Dan menangis Ummu Aiman itu ketika didatangi oleh Sayyidatu oleh Umar dan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis. Kenapa menangis? Ketika Rasulullah meninggal, inqata'al wahyu, sudah terputus wahyu, tidak ada lagi yang bisa diceritakan. Artinya itu memuliakan orang yang mulia, yang menempel di dalam sosoknya adalah keilmuan. Nah, meninggal di situ. Nah, ulun ini ingin menceritakan Gunung Jamdan ini parak dengan Abwa. Berjalan Nabi jauh, kalau ulun hitung di situ mungkin rutenya kayak apakah dari Madinah waktu itulah berjalan. Nah, faqala siru hadzal jamdan. Nabi mengatakan Jumdan. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, berjalanlah telusurilah Gunung Jundan. Lalu ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarradun. Nah, ini hadisnya itu, kenanya di situ. Jadi waktu perjalanan di atas gunung, rupanya dari gunung itu melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul. Lalu dikatakan, jadi Nabi bersama sahabatnya, ada sekelompok orang, dikatakan bahwa ahlus suffah. Ada yang mengatakan ini adalah ahlus suffah, orang yang hidup di dalam masjid yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi bahasa kitanya kayak inilah. Harkat kita berduduk-duduk begini nih. Jadi ada orang pegawai negeri, ada orang pedagang, berjalanan kita ke mana, misalnya ke rel kanan. Harakan berjalan dari Bayan, tiba-tiba ada 4-5 orang kawan kita ini berdahulu. Nah, berdahulu bukan pedagang ini, karena gawiannya pedagang. Lalu Nabi mengatakan ketika itu sabaqal mufarradun. Dalam riwayat sabaqal mufarridun, boleh dibaca mufarridun, telah mendahului kebaikannya oleh al-mufarridun waktu menaiki gunung itu. Melihat sahabat bertanya, karena kumpulan di situ, apa yang dimaksud dari kata-kata al-mufarridun, sabaqal mufarridun? Para sahabat lalu bertanya, siapakah al-mufarridun ya Rasulullah? Lalu ujar Nabi, al-mufarridun itu adalah wa amal mufarridun adzakiruna Allah katsira wa dzakirat, yaitu orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah yang banyak, begitu pula perempuan. Maksudnya perjalanan dari menuju Gunung Jumdan ini didahului oleh mereka. Berjalan ini terdahulu sedikit
Maksudnya begitulah nanti sampai ke dalam surga. Orang yang mengekalkan zikir mereka lebih awal sampai dibandingkan orang yang tidak masuk ke dalam surga ini. Nah itu makna daripada kata sabaqal mufarridun, itu maksudnya. Nah lalu para ulama memahami ayat ini karena Nabi sempat memberikan putusan bahwa orang-orang yang berzikir itu lebih awal menikmati surga, berjalan sampai ke dalam surga. Berkatalah ulama tentang maksud daripada orang yang berzikir tadi. Apa saja zikir yang kita kada kawal lepas. Wal muradu qala Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, yadhkuruna Allah fi adbaris salawat. Yang dimaksud adalah orang yang mufarridun atau orang yang berzikir kepada Allah itu yang tidak bisa kita tinggalkan fi adbaris salawat. Satu, zikir yang dikerjakan habis tuntung sembahyang. Itu tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi melacungnya. Langsung bukan. Ini kita menyinggung siapa-siapa lah. Jadi ada orang yang memang tuntung sembahyang langsung karena sini ada apa kami wajar aja. Kalau memperhatikan ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud Nabi dengan kata-kata mufarridun itu yang terkait dengan ayat alladzina dzakirinallaha katsiran itu maksudnya adalah mereka yang senantiasa memelihara zikir habis sembahyang, habis salawat, habis sembahyang, habis salat. Berapa zikirnya? Ulun memetakan ada dua baik zikir habis sembahyang itu. Yang pertama zikir muqayyad, yang kedua zikir am. Ada zikir yang kita baca hanya habis sembahyang subuh dan maghrib. Hadis jelas itu riwayatnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan kita membacanya? Subuh, maghrib, itu hadisnya masyhur tuh. Kenapa zuhur kan dibaca 10? Kenapa asar tidak dibaca 10? Nah ini di dalam tingkatan pemahaman, maksudnya zikir muqayyad itu dia terikat dengan waktu dan bilangan. Kenapa ada yang bacanya 200? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca hanya 10. Muqayyad bil adad, dia terikat dengan bilangan. Kada kawan lebih, kada kawan kurang. Itu zikir muqayyad namanya. Zikir muqayyad itu menghasilkan sir namanya kita. Kalau bahasa ilmu hadisnya, zikir muqayyad itu datangnya ma'unah namanya. Kalau para nabi dikasih mukjizat, para aulia dikasih karamah, bagi orang-orang yang mengekalkan zikir orang-orang awam, dia dapat ma'unah pertolongan Allah secara tiba-tiba. Karena hadis itu bicara setelahnya, barang siapa membaca setelah subuh dan setelah maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali Allah akan hindarkan baginya 10 kemudaratan. Itu hadisnya. Jadi bahasanya itu ayat proteksi namanya, ayat memelihara. Ayat yang memelihara. Itu ayat kada boleh lebih, kada boleh kurang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kalau salah itu riwayatnya Uqbah bin Amir. Baca 10 kali. Lebih dari itu boleh kan baca. Tapi istilah kalau diilustrasikan kayak lawak ini, kunci itu ada gerendelnya. Kalau gerendel itu, paham gerendelnya pada kunci itu kan biasa ada kunci ulunnya ada kan. Nah, kunci ini kalau kada sama, gerendel-gerendelnya ini dicocok kan butuh bukanya. Lain kuncinya. Nah, bahasa di dalam zikir muqayyad diikat dengan bilangan dan waktu itu menghasilkan membuka pintu rahasia dan memelihara biang. Nah, kada terduga. 10 saudara keluar dari sini, dari masjid, belok kiri, keluar dari kompleknya, ada sepeda motor laju banget, pakar tengah jam di ujungnya kita, kekui, tekipai jauh berapa meter,
nang sakit sepeda motor. Kita berdiri biasa, baju kada rapi, amun orang kada paham nang ini berdiri saya. Asal Tuhan nyawa tahu jelas dari wali sih. Ini terlalu cepat mengklaim. Itu maunah caranya. Allah memelihara dia. Maunah caranya. Ulun waktu kuliah sekolah termasuk tidak berkecukupan karena orang tua itu tidak pernah mengirimi duit. Sebab abah ulun ini bekerja sebagai paman sekolahan. Jadi kami mengharapkan beasiswa. Ada masanya dalam setahun itu beasiswa cair 4 bulan. Ketika masa perpindahan al-amud dirasi tahun akademisi. Tahun akademik itu ada perubahan sekitar bulan Juli, Agustus, September, nanti Desember hanya keluar dari duit. Memikirkan gaya hidup sampai ini. Tapi kita punya keyakinan bahwa man taqabbalallahu man talabal ilma faqad taqabbalallahu rizqahu. Siapa yang menuntut ilmu agama, Allah akan jamin rezekinya. Itu nomor pegang. Karena nasihat itu keluar dari mulut guru kami sebelum kami melakukan. Jadi yakin ada bakalan kada berduit. Maksudnya kada bakalan kada mati kelaparan, kada ada istilah dalam menuntut ilmu. Kasihan nang di pesantren nang Rabah itu lah masih gitu nang jatuh. Di dalamnya masih banyak tuh santrinya. Nah singkat cerita, dengan keyakinan zikir ini karena kami ditanamkan mulai kecil waktu itu, ini baca terus ini. Subuh baik, kada ya, istilahnya apa yang dilakukan hari itu kami tidak ada apa-apa. Bayar apartemen itu 150 pon setiap bulan. Sembahyang subuh loh. Untung sembahyang subuh ada orang Spanyol. Karkun jamaah tabligh-nya. Jadi ke masjid-masjid Spanyol. Tapi perawakannya kayak orang Arab. Jadi kita ambil bukan bahasa Arab. Ada ngerti rupanya beliau tuh. Oh, dikira orang Arab nih. Anda baca bis, halnya orang Spanyol. Lain Spanyol di Gamarabahan itu lain. Ini Spanyol jujur. Berdialoglah dengan menggunakan bahasa lain. Pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa isyarat. Karena pada ngerti juga. Rupanya orang ini hendak membagi bantuan kepada penuntut ilmu. Dalam hati orang menemukan, maksudnya nama hadapannya. Cuma kita kata nyaman benar kayak itu. Carikan 10 mahasiswa yang kamu kenal yang di sini hidup berkeluarga. Nah, dulu berkeluarga nanti carinya kadang kenal kita ini. Nah, jadi dikiawai 10 cari kekawanan, hari kada dapat sab. Hadangi jurang, belum minta waktu sampai duhur. Urung ketoki rumah kekawanan gue dapat 10. Kayaknya ketemu di masjid di muka komplek. Ada jalan kami itu dulu musallas namanya. Jadi disitulah berkumpul ke-10 nih dibagi. Ulun ini tengah aja karena kategori kada masuk. Harus berkeluarga. Jadi dibagilah 10. Sudah alhamdulillah amanah terjalankan. Nah, urut sisa lagi. Nah, jadi jalankan ke sini kan. Kamu kuliah di mana? Ulun dulu Sulutin. Jurusan apa hadis. Seterusnya berdialog sampai terima kasih. Ulun boleh lagi karena kadang-kadang dapat juga. Hadam dulu jarnya. Karena kamu sudah membantuku di uploadnya. Satu orang pun dapat 500 pon. Ulun buka 1000 paling banyak. Ulun menitik kain mata waktu itu. Pertama aku ikan kada pernah mengirim. Yang kedua, bahasa hati kita tuh selalu didengar oleh Allah. Keluhan-keluhan kita datang dengan cepat. Di situ ulun yakin bahwa zikir itu ada muqayyad, ada mutlak. Bahwa zikir yang kita kerjakan dengan ikatan bilangan dan waktu itu menghasilkan penjagaan oleh Allah. Ada bakalan dia ditinggalkan oleh Allah. Nah ini bahasanya banyak terjadi di habis sembahyang. Kalau tanya ya, tasbih subhanallah walhamdulillah Allahu akbar itu kita baca berapa? Boleh biar baca 100. Silahkan baca 100 tapi biar kita dapatkan kuncinya. Nah itu yang disebut dengan muqayyad. Dia membuka sir rahasia. Kalau zikir sifatnya umum, contoh Nabi beristighfar
minimal 70 kali sehari, itu umum, yang tambah lebih baik. Jadi memahami riwayat-riwayat itu kayak itu caranya. Boleh kada lebih daripada membaca sembahyang rukuk 3 kali, Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Boleh lebih dari itu, boleh. Bahkan 9 kali di Mekah itu belum hitung 9 kali. Oh, tek hadisnya itu, pahami dulu ini zikir muqayyad atau mutlak dulu. Nah, biasanya kalau zikir muqayyad itu diikat dengan rangkaian satu, kita diberikan keamanan oleh Allah. Yang kedua, Allah limpahkan banyak kebaikan di dalamnya. Tapi kalau zikir umum, Nabi beristighfar meminta ampun minimal 70 kali. Itu mengukur kemampuan manusia yang lain. 70. Nabi itu mengucapkan berdasarkan kadar kemampuan sahabatnya. Lebih daripada itu dituntut. Biar anak 2000 kasih setiap hari. Istighfar itu bukan bid'ah itu. Nah, itu cara memahami bilangan anaknya. Nah, satu ulah. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang muqarridun adalah orang yang berzikir kepada Allah setelah habis sembahyang. Kunna na'rifu bi intihai salat. Abdullah bin Abbas di dalam kitab Sifatus Salatin Nabi. Kami mengetahui macam mana sahabat dan Nabi itu selesai sembahyang ditakbir dengan ucapan takbir. Berarti di situ disimpulkan para ulama, Abdullah bin Abbas itu mengucapkan ucapan ini dengan keadaan sadar bahwa sahabat dulu itu berzikir dalam kondisi nyaring. Itu kesimpulannya kan. Sehingga zikir nyaring itu sudah terjadi pada zaman Nabi. Sudah zaman Nabi itu sudah terjadi. Itu kesimpulan dari hadis itu kan. Kunna na'rifu, kami mengetahui berakhirnya sholat di dalam masjid bersama Nabi itu dengan takbir. Tuntung sembahyang itu salam, bukan takbir. Berarti kalimat takbir di situ adalah zikir yang terjadi di dalamnya. Nah, sehingga para ulama kalau dikatakan zikir nyaring di zaman zikir nyaring tidak ada di zaman Nabi, ada itu dalil. Nah, dalilnya jelas itu kajiannya itu. Nah, sudah. Jadi kalau ingin masuk ke dalam surga lebih awal, di antara amaliyahnya jangan meninggalkan zikir setelah sembahyang. Sesibuk apapun, kau aja digawe turun minimal 3 itu. Kalau kita sibuk mana duduk sebentar, subhanallah langsung. Zikirnya mereka ada Allahumma antas salam. Kalau diruntut kan banyak itu. Sehingga riwayat macam-macam. Allahumma antas salam, kalau hendak cepat ditutup dengan tasbih. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah 33, tahmid, takbir 33, baru kita berdoa. Nah, itu kalau hendak masuk golongan muqarribun. Kalau hendak santainya masuk surga, yang pakai odong-odong, ayo ada zikir situ. Nah, ini pertama, ini bukan pemahaman urut tapi Abdullah bin Abbas bercerita. Yang kedua, wa wudu'an wa asyiya. Orang yang berzikir memelihara zikir pagi dan petang. Banyak, bisa ratib haddad, bisa zikir maksurat. Nah, yang nyaman lah. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim 3 kali setiap pagi misalnya, Allah akan hindarkan dia dari mudarat. Nah, itu kan zikir pagi dikumpulkan oleh para ulama, ada khusus zikir pagi, zikir petang. Muncul Imam Nawawi mengumpulkan zikir dengan versi beliau namanya Hizib Nawawi. Muncul ratib haddad, muncul wirdul latif, muncul hizib sakran, muncul, dan semuanya itu teori yang harus digawi sebenarnya untuk membuka rahasia tadi. Nah, ini zikir pagi dan petang. Wafil madaji, ketika hendak guring, madaji itu maksudnya tempat tidur. Ada 5 keuntungan orang guring itu berzikir. Mau orang hendak guring, guringnya kan kalau lagi berzikir kan. Man bata tahiran, hadis itu ada 5 setidaknya Allah ingat dalam hadis itu. Siapa yang bersuci menutup tidurnya dengan zikir, Allah pelihara dia dengan
melalui wakana fi apa riwayat itu ya, dia di dalam lindungan para malaikat. Jadi malaikat tuh begana dihigapian tuh melindungi pian sampai nanti bangun. Jaka pian melihat ke dalam kuring pian. Syukur ada melihat. Satu, perlindungan. Yang kedua, didoakan malaikat dengan kebaikan. Orang yang tidur dalam keadaan suci dan menutup ucapannya dengan zikir, waktu tidurnya dia akan mendapatkan doa keampunan dari malaikat. Allahumma ighfir li 'abdika fuladin. Ya Allah, ampunilah bagi hamba-Mu si fulan bin si fulan, itu diampuni. Minta tasbih waktu kita guring tuh. Subhanallah. Malaikat tuh mendoakan kita dan akan berhenti ucapan itu ketika kita sudah bangun. Sekalinya nama kami benar saja ke WC. Terus ke WC guring pulang pas hilang wudhunya. Nah perlu ada jeda. Maunya wudhu guring atau guring lagi jangan muka basah. Nah kira-kira biar disuruh bangun untuk ibadah kira-kira. Ya setidaknya jangan berulun. Kalau kau dalam keadaan suci berwudhulah, ucapkan sesuatu yang bersifat zikir, entah tasbih, entah mustaghillan bi qiraatil Quran, baca ayat kursi, baca Fatihah, berguring pulang. Cuma ngalih ke gawe begini nah. Ngalih ke gawe. Gawean yang ngalih apalagi ngantuk banget. Anu jangan makan sekm 10 biji mau kayak apa? 10 biji. Nah, ini namanya fil madhaji. Mudah kita tahu tiga ya musuhlah. Nah, nanti di duanya perlu ingat-ingat hadisnya. Wa kullama stayqadha min naumihi, ketika bangun tidur. Mudahan tegawe sebenarnya lah. Nah, kullama stayqadha min naumi, bangun guring yang pertama kali diingat adalah zikir kalimat Allah. Kita bangun yang pertama kali mengikuti HP. Banyaknya WhatsApp ya. Itu fenomena kita itu. Bangun guring, zikir kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Man asbaha fa shalla alaihi asra, yang membaca di pagi. Asbaha maknanya yang berpagi-pagi, bangun tidur baca salawat 10 kali, nanti petang 10 kali. Itu diamalkan akhirnya disekumpulkan Allahumma ya daiman fadli alal bariyah. Redaksi salawat masuk di dalamnya 10 kali dibaca, pagi petang 10. Dia berhak mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu. Bangun guring. Wa kullama qada araha min manzilihi, keluar dari rumah. Nanti ada bacaan baik sebelum begawe itu. Keluar Nabi menjemput rezeki. Nah, insya Allah nanti ada masanya. Kalau semua ada sepapakan berpindah-pindah bawa hafal. Jadi tahapannya. Nanti ada kullama qada, pergi keluar dari rumah, waraha min manzilihi, lalu dia pergi dari rumahnya. Mencari rezeki itu ada doanya. Agar Allah peliharakan apa yang kita jemput hari itu. Karena makom kita ini ada dua, ada kasbi dengan tajrid sebenarnya. Kasbi yang rezeki yang kita tuntut, kita berjalan mengambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Susu nih kalau ulun lihat anaknya kan kita minum, mesti ulun angkat. Nah, ini kasbi katanya. Ayo biar minum lah, minum lah. Nah ini kasbi katanya. Kalau ulun canganginya kayak ini, kadang mau jadi minum-minum. Harus bergerak tangan ulun nih. Nah, bergerak ingatan Muhammad Birin baru bergerak nih. Menangkat. Nah ini kasbi katanya, dijemput rezeki itu. Tapi ini juga tajrid. Ulun kadang meminta datang. Kenapa didatangkan? Karena ulun melajari dia. Dia kadang melajari kan dia kurang menyokong ini. Susu lagi. Apa yang ulun ajarkan? Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tajrid katanya. Tajrid itu kalau kita berjalan berdasarkan jalannya menuju Allah, itu datang dengan sendirinya. Jadi makam kita itu ada masanya kasbi, kita jemput, ada masanya datang sendiri. Contoh makam tajrid itu Pak, silaturahmi. Kan gambar aja di sini kita, barang siapa yang ingin ditambahkan rezekinya dan diberkahi umurnya, maka sambung silaturahim. Ada beruainya. Pokoknya harus mengambil tuh rezeki itu kada kawakan aja kan. Tajrid itu ada masanya kan, gawin Allah.
Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Itu tajrid. Ucapkanlah istighfar karena sesungguhnya istighfar yumditkum bi amwal, memperbanyak istighfar bisa mendatangkan harta. Wal banin, anak. Hasan Al-Basri ditanya orang mandul, kayak apa supaya dapat anak? Banyak istighfar tiap hari. Kalau kita pikirkan otak nih apa kaitannya istighfar loh hamil? Nah ini itu tajrid makamnya nanti. Contoh, orang silaturahmi bisi bing sanak lawas karena dielangi. Kenapa hati ini anak mengunjungi di sanaknya tadi? Lawas kayak kita kata bersilaturahmi orang datang ke sini kata, jangan kakak, kamu harusnya dingai berdatang ke rumahku nih. Jadi ujar nang bini kakak nih, anu kakakmu nih asik wah ini mau unjun mah ini. Banyak papuyu dapat na 2 ember. Ada kami kada kota makan nih karena seember bawa itu boleh ke rumah ayo. Siapa yang mengetukkan hati untuk datang bersilaturahmi jangan nama ambil papuyu. Sampai yang ke rumah di sana akhirnya disamui papuyu. Ayo kalau rezeki dari siapa mengetuk tuh. Nah ini namanya makam tajrid namanya Pak. Gawian yang ditunjukkan oleh Nabi oleh Allah ada beberapa perkara dalam menjemputnya. Di dalam masjid ini dalam riwayat itu Allah jamin rezekinya kalau orang duduk di dalam masjid. Duduk di masjid itu ada bakalan orang mensingsarkan. Apalagi orang banyak meninggal. Mahal terus tiap hari arwah tuh tiap hari. Undangan terus saja. Nah ini gawian yang disebut dengan mufarrid. Wa qala al-mujahid la yakunu min at-takirin Allah katsira wa dzakira hatta yadhkura Allah ta'ala qa'iman wa qa'idan. Menurut Mujahid tabi'inlah orang itu tidak dikatakan berzikir baik laki-laki dan perempuan sampai dia mampu memungsikan 3 kondisi. Zikirnya dalam kondisi berdiri, zikirnya dalam kondisi duduk, zikirnya dalam kondisi naburik. Maksudnya semua aktivitasnya dikelilingi oleh zikir. Makanya dalamnya isinya zikir semuanya. Kemudian berkata wa qala Atha bin Abi Rabah, man shalla salawatil khamsi, man shalla salawatil khamsa, barang siapa yang sembahyang 5 waktu bihuquqiha dengan menyelesaikan hak-haknya, wa huwa dakhilun fi qaulihi ta'ala, juga termasuk dari kata-kata wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, termasuk orang yang berzikir kepada Allah yang banyak. Karena apa? Di dalam sembahyang itu semua gerakan ada kita. Diri, ruku, duduk antara sujud. Sujud menghampiri gerakan madaji, kayak hendak orang duduk guring. Jadi kata Atha bin Abi Rabah, kalau hendak melihat semua aktivitas kita itu berzikir, lihat sembahyang. Mana berdiri, berduduk, semua pikirkan. Nah begitulah yang dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah. Waqad jaa bi hadisin, sedikit lagi. Waqad jaa bi hadisin Abi Sa'id Al-Khudri. Di dalam riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, qala Rasulullah, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu, jika seorang laki-laki membangunkan istrinya minal laili di malam hari, di antara malam, fasalaya, lalu dia sembahyang berdua, sembahyang qiyamul lail. Aw shalla raka'ataini, atau salah satu mereka sembahyang, nang bini haid misalnya, tapi dibangunkan oleh nang bini laki nih. Kakak sadang dah, kenapa aja laki? Barcelona main, sampai dikira main negara kasih sembahyang, sekalinya Liga Champion. Ya kalau subuh tadi, orang mau buka TV setelah Liga Champion, ada rame kami. Nah lalu sembahyang dia berdua atau salah satu keduanya setelah dibangunkan tadi, maka ujar Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis ini, kutiba bidzakrinallah, hanya sekadar membangunkan saja, maka dia ditulis sebagai orang yang berzikir baik laki-lakinya atau perempuannya. Nah ini namanya zikir ahwal. Sehingga dari hadis ini kita putuskan kesimpulannya, zikir terbagi 3. Pertama zikir lafzi. Zikir lafzi itu zikir untuk kita dibawa pendapat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la
azim. Lapsi, lapas untung bergarap. Tapi ada masanya lapas tidak bisa terucap dengan kondisi tertentu. Contoh nanti hadis bicara ketika Nabi masuk ke dalam kamar mandi WC. Mungkin kita berpikir daripada aku menghajat di lawas saja, baik aku mau tasbih dalam. Ini akal terlalu panjang baratnya. Menghajat berzikir saja. Ada boleh dalam kondisi zikir kayak itu karena pi makanan mustaqbarat di tempat yang tidak layak. Ada tempat-tempat yang kita kada layak untuk berzikir. Nah, ini stop dulu. Ada kau main lapas, tapi kau kada main hati. Kawan. Zikir kedua namanya zikir qalbi, hati. Yang ketiga, ada orang lapas kada, hati siap biasa saja, tapi dia mengingatkan orang kepada Allah. Kak, maghrib biasanya kita kemana-mana dengan pengajian, karena tulakanlah. Nah itu zikir juga, namanya zikir ahwal, zikir hal keadaan. Malam gurih bangun, sadang-sadang bangunan kita. Kenapa? Membuka pintu langit. Hujan begini. Turun berdua, wudu. Setelah itu sembahyang berdua lagi. Lawas lagi subuh. Nah kita membuka nangkainya bukan di sini, jalan kaki. Nah ini orang berzikir kepada Allah. Nah itu zikir ahwal namanya. Ada zikir lapsi, ada zikir hati, ada zikir keadaan. Nah ini contohnya dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kira sampai di situ dulu. Wa faslun ajma'al ulama, insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk dalam kondisi tertentu. Misalnya orang berzikir, apa yang difungsikan, apakah lapsi ataukah yang lainnya dalam kondisi misalnya lil muhdis, orang yang berhadas, wal junub wal haid wal nifasa. Nah, apakah ini bisa dilakukan dalam kondisi tersebut? Mudah panjang umur, sehat walafiat. Ulun minta ampun, minta maaf kalau ada bahasa yang tidak berkenan di hati. Mudahan kita kawa mengamalkan apa yang kita tahu. Ya, itu yang disebut dengan inni as'aluka taufiq wa hidayah namanya. Taufik supaya ilmu yang didapat langsung kau digawi. Itu taufik namanya. Wal hidayah, minta petunjuk yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatu alaina tauba ya Allah taghsi likulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani أو صحبه والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منها بكسب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل صغر صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد صحبي والحمد لله في
البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الإشراق يرحمكم الله.